Ya, bertemu kembali di YouTube channel Mentor. Baik, kali ini kita akan membahas tentang atletik, masih pada nomor lempar ya. Nah, kali ini kita menganalisis keterampilan gerak lempar, yaitu nomor tolak peluru. Peta konsep. Analisis keterampilan gerak lempar. Pengertian, tujuan, analisis keterampilan gerak lempar atau tolak, kesimpulan, penilaian, dan penutup. Analisis keterampilan gerak tolak peluru. Mengenal aktivitas olahraga atletik tolak peluru, meskipun cabang olahraga ini termasuk event atau nomor lempar, akan tetapi istilah dipergunakan bukan lempar peluru, tetapi tolak peluru. Hal ini disesuaikan dengan peraturan tentang cara melepaskan peluru, ialah dengan cara mendorong atau menolak, dan bukan melempar. Istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah the short part. Teknik dasar. Terdapat beberapa teknik dasar dalam tolak peluru, diantaranya ada 3 teknik memegang peluru. 1. Jari-jari meregangkan sementara jari kelingking agak ditekuk dan berada di samping peluru, sedangkan ibu jari dalam sikap sewajarnya. Ini khusus untuk orang yang memiliki jari yang kuat dan panjang. Kedua, jari-jari agak rapat. Ibu jari di samping, jari kelingking berada di samping belakang peluru. Nah, biasanya dipakai oleh orang champion atau para juara. Ketiga, seperti cara di atas, hanya saja sikap jari-jari lebih diregangkan lagi, sedangkan letak jari kelingking berada di belakang peluru. Nah, ini cocok untuk orang yang tangannya pendek dan jari-jarinya kecil, tidak cocok untuk anak-anak di bawah 9 tahun. Dalam pembelajaran tolak peluru di lapangan, terlebih dahulu peserta didik harus memperkenalkan tentang peluru dalam pembelajaran. Nah, dapat dilihat pada gambar 3.93 pengenalan peluru. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika pengenalan tolak peluru adalah sikap badan kaku, langkah kaki, footwork kurang pas, memegang peluru kurang hati-hati, masih ada gerakan melempar peluru tergesa-gesa, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Next. Pengenalan cara memegang peluru dalam pembelajaran. Nah, cara memegang peluru tadi kita bisa lihat ya, dapat kita lihat pada gambar ini dia. Gambar pertama cara memegang pelurunya, yang A, B, dan C ya. Kesalahan yang sering terjadi ketika memegang peluru adalah sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, memegang peluru kurang hati-hati, masih ada gerakan melempar peluru tergesa-gesa, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Oke, next. Cara menempatkan peluru pada bahu. Sebuah peluru yang sudah dipegang ditempatkan di antara tulang selangkah dengan rahang bagian bawah ya. Dapat diperhatikan, coba lihat pelurunya dekat rahang bagian bawah ya, tepatnya bagian rahang bawah di samping leher. Peluru bagian atas sedikit menempel tulang rahang bawah. Pertama, peluru ditempelkan pada leher di bawah rahang ini deh. Kemudian posisi siku, tangan membentuk sudut 90 derajat dengan badan. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.95 cara meletakkan peluru di bahu. Kesalahan sering terjadi ketika meletakkan peluru di bahu adalah sikap badan kaku, langkah kaki yang kurang pas, memegang peluru kurang hati-hati, masih ada gerakan melempar peluru, tangan tidak siku, meletakkan peluru tidak di pangkal bahu tapi melepaskan dari bahu, tergesa-gesa,
kaki atau badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjut. Analisa keterampilan gerak tolak peluru gaya menyamping. Pada dasarnya, ada dua gaya tolak peluru yang dikategorikan keterampilan gerak dalam tolak peluru, yaitu gaya menyamping, ortodok, dan membelakangi, gaya O'Brien. Tujuan tolak peluru adalah menolak peluru sejauh-jauhnya ke depan dengan menggunakan satu tangan. Analisis tolak peluru gaya menyamping. Melakukan teknik tolak peluru gaya menyamping, cara menolak peluru dengan awalan menyamping atau disebut dengan ortodok. Nah, satu sikap permulaannya dapat diperhatikan pada gambar 3.96. Sikap awal akan menolak. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika sikap awal ialah sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, memegang peluru kurang hati-hati, masih ada gerakan melempar peluru, tergesa-gesa, kaki badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Next. Gerakan tolakan. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.97 sikap akan menolak dan sikap setelah menolak. Ya, ini sikap membentuk formasi dari leher tadi, kemudian langsung menolak, gerak tolakan. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika sikap awal akan dan setelah menolak tolak peluru adalah sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, memegang peluru kurang hati-hati, masih ada gerakan melempar peluru, tergesa-gesa, badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Nah, sikap akhir, cara melakukan tolak peluru gaya menyamping. Maaf ya, ini salah ya, ini memang dari bukunya menyimpang ya, padahal menyamping. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan tolak peluru gaya menyamping adalah sikap badan kaku, footwork lambat, tergesa-gesa, peluru tidak pada pangkal bahu, dan tidak ada gerak lanjutan. Perhatikanlah kesalahan yang sering terjadi dan lakukanlah keterampilan sesuai dengan tujuan dari melakukan tolak peluru gaya menyamping tersebut. Nah, dalam analisa gerak tolak peluru gaya membelakangi atau gaya O'Brien, lakukan teknik tolak peluru gaya membelakangi, gaya O'Brien. Nah, cara melakukan peluru dengan awalan gaya membelakangi sebagai berikut: sikap permulaan, sikap pelaksanaan, gerakan meluncur ke belakang dengan diawali pembekuan dan berjingkrak. Nah, inilah yang sedikit membedakan. Dari sikap permulaan itu hampir sama dengan gaya menyamping tadi, kemudian kita masuk pada sikap pelaksanaan menolak peluru gaya membelakangi. Nah, tarik kaki kanan ke belakang ke arah tolakan secepat-cepatnya, kemudian kenakan kaki kiri pada papan tolakan dengan badan tetap membungkuk serta tangan kiri diluruskan ke atas secara rileks dan pandangan ke bawah. Gerakan meluncur ke belakang dengan diawali penekukan kaki kanan untuk bercingkrak. Nah, ingat ya, rendah ke belakang yang disertai ayunan sepakan kaki kiri jauh ke belakang. Ketika sikap badan benar-benar condong ke depan, mulailah pendaratan kaki kanan setelah bercingkrak, kemudian disusul kaki kiri. Badan segera diputar ke kiri, serong ke kanan, kemudian berat badan dipindahkan ke kaki kiri yang masih ditekuk, dan tangan kanan diarahkan ke sudut tolakan. Kemudian peluru dilepaskan dengan dibantu kekuatan lecutan pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Sikap akhir, kaki kanan diangkat pendek ke depan dan kaki kiri diayunkan ke belakang untuk menjaga keseimbangan. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.99 gerak tolak peluru gaya membelakangi arah tolakan atau O'Brien. Nah, kesalahan yang sering terjadi ialah sikap badan kaku, footwork lambat, tergesa-gesa, peluru tidak pada pangkal bahu, ada gerakan melempar peluru, dan tidak ada gerakan selanjutnya.
dapat diperhatikan di tahap pertama, 2, 3, 4, seterusnya sampai 7. Nah, kesimpulan, saya kira untuk tolak peluru sangat mudah ya untuk melakukannya. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan antara pola antara peluru dengan gaya kita saat melempar, mau menyamping atau membelakangi. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Pada dasarnya ada dua gaya tolak peluru yang dikategorikan keterampilan gerak dalam tolak peluru, yaitu gaya menyamping dan membelakangi atau disebut dengan gaya O'Brien. Nah, tujuan tolak peluru adalah menolakkan peluru sejauh-jauhnya ke depan atau sektor tolakan dengan menggunakan satu tangan. Meskipun cabang olahraga ini termasuk event dan nomor lempar, akan tetapi istilah yang digunakan bukan lempar peluru, tetapi tolak peluru. Hal ini sesuai dengan peraturan tentang cara melepaskan peluru, ialah dengan cara mendorong atau menolak dan bukan melempar. Istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah the shot part. Nah, itulah, jadi beda ya. Meskipun dia masuk pada nomor lempar, tapi dia bentuk dalam tekniknya dengan cara mendorong, makanya disebut dengan tolak peluru. Penilaian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, terima kasih dari saya. Cukup materi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan tidak lupa juga subscribe tentunya. Sampai jumpa.